Ini ya teman-teman, kita ada lagi 3 unit paket PLTS minimalis yang akan kita kirim ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Jadi paket minimalis ini akan diperuntukkan untuk kebutuhan internet RT RW ya, RT RW. Nah, khususnya di daerah Cisaat ya. Ada beberapa desa yang memang di lokasi tersebut blank spot, tidak ada jaringan internet. Maka dari itu kita diminta oleh salah satu dinas sosial yang ada di sana untuk membuat sistem PLTS yang bisa mensupport kebutuhan kelistrikan untuk internet. Dengan kebutuhan tiap lokasi ini rata-rata 200 sampai dengan 300 watt selama 24 jam nonstop ya. Jadi bisa kita analisa kebutuhan energi untuk tiap lokasi ini di angka 5 sampai dengan 7 kWh. Nah, saya akan menjelaskan untuk spek PLTS dan sistem PLTS serta cara installnya biar besok tim yang di sana sudah tidak ada kebingungan dalam proses instalasi. Setelah kita tahu data tadi ya antara 5 sampai 7 kWh setiap harinya. Nah, ini untuk panel surya kita spek menggunakan 425 WP sebanyak 6 piece atau total kapasitas panel surya ini di angka 2500 WP. Nah, efektivitas penyiraman di Indonesia kalau di daerah Sukabumi sana mungkin 2 sampai dengan 3 jam ya, yaitu di angka 5 sampai dengan 7,5 kWh untuk produksi panel suryanya. Sedangkan untuk baterai kita ini menggunakan baterai Sacred Sun kapasitas 48 volt 100 ampere. Jadi baterai ini lithium lipo 4 kapasitasnya 4,8 kWh. Lebih kecil dari kapasitas produksi panel surya karena saat siang hari produksi panel langsung bisa untuk support kebutuhan peralatan elektronik yang di lokasi ya. Nah, baterai ini bekerja di malam hari saja. Di sana juga ada jaringan PLN, namun tim yang di sana minta kita untuk PLTS bekerja prioritas, kekurangan energi baru diambilkan ke gris PLN agar tidak membebani warga yang di sana ya. Serta di sana juga sering terjadi pemadaman PLN. Saat PLN padam pun dengan sistem PLTS ini semoga sudah tidak kacau lagi untuk jaringan internet di lokasi tersebut. Untuk baterai ini 100 ampere serta untuk inverter ini kita menggunakan sistem hybrid. Jadi inverter ini kapasitas 1000 watt, daya maksimumnya 1000 watt dengan sistem baterai 48 volt DC dan sudah dilengkapi sistem MPPT kapasitas 60 ampere. Jadi kapasitas panel dengan kapasitas MPPT di sistem ini sudah sesuai. Nah, kita akan jelaskan sedikit cara sistem koneksinya. Mungkin kamera ke sini aja. Oke, seperti ini ya. Untuk unit inverter Live 3 low frequency ada 3 piece kapasitas 1000 watt. Nah, ini untuk jalur-jalur baterai ada di sini. Nih, jalur baterai negatif positif. Biar nanti tim yang di sana nggak kebingungan ya. Terus yang pojok sini adalah grid dari panel surya nanti. Nah, untuk panel surya sebelum masuk ke grid ini, kita juga sudah ini tambahkan sistem combiner. Nanti tiap 3 seri masuk ke jalur combiner ini ya. Outputnya baru masuk ke jalur MPPT yang ada di inverter. Dan untuk grids PLN nanti ada di sini nih, grids PLN sudah ada keterangannya netral, fase. Terus untuk outputnya sebelah sana ya, yang warna hitam ini kabel untuk fase outputnya. Ini kita juga di sini tambahkan combiner untuk MCB, AC grid input dan output serta MCB dari baterai. Nah, untuk dari baterai pun sudah kita tambahkan nih
sistem soft start ya. Sebelum aktif tinggal tekan soft start baru MCB dari baterai ke inverter dihidupkan. Sistem soft start ini agar aman baterainya karena hanya satu unit, biar sistem BMS yang ada di baterai ini tidak terjadi proteksi. Terus ada apa lagi nih? Cukup simpel sih karena semua sistem sudah compact ada di unit inverter ini. Nah, untuk jalur output sama grid ini ya, sudah kita kasih penamaan juga. Ini input PLN nanti masuk ke jalur kabel yang ini. Terus output yang masuk ke beban dapat jalur yang ini. Terus yang ini meluncur ke baterai. Nah, ini baterai kita menggunakan nih Sacred Sun seperti project yang kita install 1 tahun yang lalu ya, untuk project PLTS terpusat di daerah Kalimantan. Sacred Sun Smart Power 48 volt 100 ampere. Kita juga akan menjelaskan sedikit parameter yang ada di sini ya, agar besok pas instalasi nggak kebingungan. Ini kita lihat. Walaupun biasa sudah kita jelaskan. Jadi ini tampilan utamanya ya. Panel ngecas baterai langsung ke load beban. Nah, ini buat load sama persentase load. Terus ini suhu. Terus ini komunikasi. Terus ini tegangan PV sama arus karena ini posisi sore hari. Jadi nggak ada arus produksi dari panel surya. Nah, ini PV-nya totalnya berapa watt kelihatan juga. Kapasitas MPPT yang di dalam 60 ampere. Ini AC output 232 volt. Jadi ini parameter basicnya yang di depan. Ini baterai 49.2 72% buat load. Nah, kalau mau melihat atau setting tekan fungsional tahan. Nah, ini kita coba ke A1 dulu dari depan, A0. A0 ini prioritas. Kalau D1 dia prioritas di PLN karena minta PLTS, maka dari itu kita arahkan ke D3 mode baterai. Terus untuk yang A1, nah ini kita arahkan ke C1 saja. Jadi PLN ngecasnya kecil, hanya untuk standby aja atau emergency saat terjadi hujan beberapa hari. Kalau mau dimatikan ya tinggal di C0 aja. Terus A2 sama A3 ini setting untuk charging ya, yang ke baterai constant charging sama floating charging. A4 sistem akan cut off, jadi saat inverter nyentuh tegangan batasan bawah ini maka akan mati. Nanti on lagi di setting A5 48 volt. Terus A6 ini sistem perpindahan dari PLN ke inverter. Bisa kita atur juga, tapi di sini udah kita sesuaikan untuk settingnya. A7 sistem perpindahan dari inverter ke PLN. Terus A8 ini setting frekuensi 50 Hz. A9 setting tegangan. Ini komunikasi. Terusnya hanya komunikasi saja. Cukup mudah untuk parameter settingnya. Besok bila ada kesulitan dalam proses instalasi atau ada teman-teman mungkin yang ada kebutuhan terkait PLTS, bisa langsung konsultasi dengan tim kita. Nomornya ada di bawah ini ya. Sekarang langsung aja siap kita kirim, kita packing dan kirim ke lokasi. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.